Oke, semoga masih ini ya, masih semangat ya untuk belajar gitu ya, walaupun jam-jam sekarang ini jam-jam kritis ya, bukan buat kalian aja tapi juga buat ibu gitu. Tapi setidaknya kita berusaha untuk fokus gitu. Jadi hari ini belajar tentang value engineering sebenarnya ini kalau di bidang apapun ya, tidak hanya di bidang teknik sipil, bahwa rekayasa nilai ini sudah diadop, digunakan ya salah satu metode gitu, salah satu metode untuk mengetahui suatu proyek ya ataupun aktivitas seberapa bernilai proyek atau aktivitas itu. Simpelnya seperti itu ya. Nah, di sini bagaimana sih penerapan dari rekayasa nilai kalau di proyek konstruksi? Oke. Ini uh, rekayasa nilai itu adalah kalau secara ininya ya, secara uh, konsepnya itu sistematis ya, konsep yang sistematis, terstruktur untuk melakukan analisis fungsi ya, agar agar dalam suatu proyek itu tercapai nilai yang paling baik. Oke, jadi di sini keywordnya adalah nilai, karena di sini kan value. Oke, jadi kalau value itu adalah identik dengan nilai. Itu secara sederhananya. Jadi kalau metode ataupun konsep itu pasti sistematis, terstruktur gitu. Tetapi di sini dia analisis fungsi gitu, menggunakan analisis fungsi untuk kira-kira nilai terbaiknya dari proyek itu gimana gitu. Itu sederhananya seperti itu ya. Nah, konsepnya sendiri kalau proyek ya identik dengan tiga hal ya. Jadi harus tepat waktu, biayanya sesuai biaya gitu. Kalau misalnya biayanya ada penghematan, tetapi di sana value-nya tercapai, itu berarti kan profit untuk kontraktornya nambah gitu ya. Jadi di sini on time, on budget, on value, itu yang diharapkan. Jadi bagaimana caranya dengan rekayasa nilai atau value engineering itu kita bisa mencapai keseimbangan ya, keseimbangan atau balance antara waktu, biaya, dan nilai. Oke, itu yang diharapkan. Itu konsep dari rekayasa nilainya. Kemudian ada beberapa option nih. Kalau misalnya biaya turun, ya di sini uh, kita gambar seperti ini, maknanya itu adalah artinya biaya kita lakukan penurunan gitu. Tapi fungsi ya, fungsinya dan kualitasnya harus kita pertahankan. Oke. Nah, kalau ini gimana maksudnya? Nilainya itu gimana? Jadi, kita harus melakukan peningkatan nih fungsi dan kualitasnya. Tetapi biayanya kita pertahankan. Nah, kemudian alternatif lain nih. Kalau ini berarti apa? Berarti fungsi dan kualitasnya kita tingkatkan, tapi biayanya kita kurangi atau kita reduksi. Nah, kalau ini artinya fungsi dan kualitasnya kita tingkatkan seiring dengan biayanya juga kita tambah ya. Jadi alternatifnya itu untuk memperoleh nilai itu ada 4 alternatif. Oke. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan tentang materinya, boleh langsung ditanyakan atau raise hand ya. Nah, di dalam rekayasa nilai atau value engineering itu banyak banget tahap ya, tahap atau fase. Jadi kita akan mempelajari setiap tahapan atau fase. Kalau masih ingat di materi sebelum juga ya ada fase atau tahapannya gitu. Nah, yang fase yang pertama nanti di akhir kita akan tahu nih bagaimana keterkaitan antara tahapan-tahapan atau fase-fase yang ada. Nah, untuk
fase informasi nih atau tahap informasi. Di sini apa sih? Kita itu biar semua pihak ya dapat memahami nih bagaimana sih kondisi atau keadaan proyek yang bakalan kita handle gitu. Kemudian kemungkinan ada kendala-kendala apa saja nih yang bakalan mempengaruhi pada saat pihak dari yang terlibat di suatu proyek itu bakalan mengambil keputusan gitu. Jadi kita sudah harus memperoleh informasi tersebut ya di awal. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa nanti semua pihak yang terlibat ya di dalam suatu proyek itu tidak dapat memiliki pemahaman yang sama gitu. Jadi fase informasi kalau kalau minggu lalu itu kan fase perencanaan. Tapi kalau di sini dipakai istilah fase informasi atau tahap informasi. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ada fase yang namanya fase analisis fungsi, ya. Nah, fase analisis fungsi itu apa gitu? Di sini yang kita lakukan itu adalah pertama, identifikasi fungsi-fungsi apa nih yang paling menguntungkan untuk proyek tersebut. Sekali lagi dari sudut pandang nilai. Kalau kita sudah berbicara fungsi-fungsi, berarti di situ bakalan ada uh, persamaan ya atau metode lainnya yang akan digunakan ya di fase ini gitu ya, di tahap ini. Kemudian yang kedua apa? Identifikasi fungsi-fungsinya yang memiliki peluang untuk kita bisa meningkatkan nilai ya. Jadi yang pertama identifikasi fungsi yang paling menguntungkan, kemudian kita identifikasi juga peluang fungsi-fungsi yang memiliki peluang agar nilai tersebut bisa kita tingkatkan ya. Nah, yang tadi ya, ini kan ada fase analisis fungsi. Tadi sempat bilang kalau bakalan ada metode atau cara atau persamaan yang akan digunakan. Untuk di fase ini, minggu lalu sempat disinggung ya yang namanya Pareto. Pareto itu adalah 80 berbanding 20 ya. Itu selalu kita gunakan setiap menggunakan Pareto ya. Di sini frekuensi frekuensi identik dengan persentase ya. Kemudian ini penyebab. Jadi kita sudah tahu nih penyebabnya ada berapa nih ya. Yang graf ini ya atau diagram ini tuh bukan harus ini frekuensi atau ini penyebab, sebenarnya akan disesuaikan dengan kasus yang sedang kita tinjau ya. Oke, gitu. Di sini tampilannya tuh frekuensi gitu. Di sini penyebab. Nah, nanti kalau di proyek tinggal data apa gitu yang harus kita tampilkan ya. Ini salah satu bentuk diagram Pareto itu seperti ini. Oke. Kemudian udah disinggung di minggu lalu ya bahwa kalau 80% itu hasil, yang 20% itu adalah effortnya ya. Jadi perbandingan 80-20 itu tidak akan berubah. Di 80 ada hasil, 20-nya itu adalah effort ya, usaha. Oke. Tuh. Nah, di di fase ini kita juga bisa tahu nih apakah ya, apakah terjadi penghematan biaya nih? Apakah terjadi penghematan biaya dan nilai tersebut dapat kita tingkatkan ya? Itu. Jadi perbandingannya cost dan worth. Biasanya itu identik lebih dari satu. Ya, ini secara teorinya nanti kalau kalian mau secara aplikasinya itu banyak banget ya artikel-artikel yang nge-highlight tentang rekayasa nilai ya, yang menggunakan rekayasa nilai. Nanti kita coba Ibu infokan secara garis besar kalau project gitu ya, proyek yang kalian sedang jadikan tugas besar. Nah, lanjut ada fase kreativitas ya.
Jadi kalau fase kreativitas itu judulnya aja kreativitas ya. Berarti kalau kreativitas itu identik dengan ide ya. Jadi bagaimana caranya kita ya mendapatkan, memperoleh ya banyak ide dengan versi lain, dengan cara lain dalam melaksanakan fungsi yang kita dapatkan sebelumnya. Oke, karena di fase sebelumnya itu kita udah dapat fungsinya, jenis-jenis fungsi gitu. Nah, dari jenis-jenis fungsi itu kita harus menghasilkan ide, ya, kayak gitu. Nah, kemudian dari ide-ide tersebut kan kita kembangkan dong. Jadi ada berbagai macam variasi dari ide tersebut. Jadi setiap kita menghasilkan sesuatu itu tidak akan mungkin satu ya ini ya. Biasanya optionnya atau alternatifnya itu biasanya lebih dari satu. Nanti kita lakukan analisis. Nanti dari sana kita akan tahu nih alternatif mana tuh yang terbaik ya. Makanya di sini akan memiliki cara-cara atau alternatif untuk melakukan fungsi yang sebelumnya tadi sehingga memperoleh nilai dari proyek tersebut. Oke, tuh. Itu fase kreativitas. Nah, kemudian ada lagi ya fase evaluasi. Oke. Jadi apa sih fase evaluasi? Yang pasti kalau evaluasi secara sederhananya kita mengevaluasi nih dari ide-ide yang kita tawarkan tadi di awal ya. Jadi di sini istilah kurangi. Artinya kalau memang ide tersebut tidak signifikan untuk meningkatkan nilai, maka kita bisa tidak gunakan ide tersebut. Di sini kita mengevaluasi nih, mana sih ide yang bisa meningkatkan nilai, ya, nilai dari suatu proyek. Kemudian kita membuat daftar konsep ya, daftar konsep sekali lagi identik dengan yang namanya waktu ya. Jangan sampai kita mengabaikan idenya bagus gitu, konsepnya bagus, tetapi kita mengabaikan yang namanya on budget dan on time. Itu tetap harus, karena di awal tadi sudah sepakat bahwa tiga hal itu harus on, harus tepat ya. Jadi jangan sampai gara-gara idenya yang wow banget, tapi tidak diiringi dengan ketepatan waktu dan ketepatan biaya. Artinya karena wow banget, jadi biayanya bengkak. Itu tidak diharapkan, ya. Sangat tidak diharapkan, karena tetap di akhir itu, tiga hal itu harus kita capai. Oke, ini salah satu metode ya yang namanya value engineering atau rekayasa nilai ini. Nah, kemudian fase pengembangan ya. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita kembangkan ya. Kita kembangkan dari yang alternatif-alternatif ide tersebut. Di sini makanya dianalisis nih lebih lanjut dari daftar ide atau alternatif-alternatif ide yang ada. Oke. Kemudian kita memperhatikan tetap ya pasti memperhatikan keuntungan nih. Itu selalu dasar, selalu alasan juga pada saat kita juga menentukan ide yang akan kita gunakan. Dan selain itu, walaupun kita memikirkan profit, kita juga harus memikirkan risiko ya. Jadi semakin kalau biasanya semakin tinggi posisi seseorang, biasanya kan resikonya semakin tinggi ya. Nah, sekarang dengan profit yang tinggi, kira-kira resikonya bagaimana gitu. Makanya kita harus bisa memetakan ya, memetakan resikonya itu bagaimana. Apakah termasuk resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi ya. Jadi resiko itu bisa dilihat dari berbagai aspek ya.
risiko itu. Jadi kita harus tahu sudut pandangnya seperti apa, kayak gitu. Ya, oke. Ini untuk fase pengembangan, ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dari suatu grafik ya, grafik project gitu. Dan ini adalah urutan dari tahapan suatu proyek ya. Pasti biasanya suatu proyek itu di akhir itu adalah OM ya, operational and maintenance ya. Jangan sampai itu dilupakan. Jadi tidak hanya sebatas sampai pelaksanaan proyek, tetapi selalu ada operational dan maintenance. Ya, itu yang juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai nanti di OM itu biayanya bengkak ya. Itu harus hati-hati juga. Oke, kemudian fase presentasi. Oke, fase presentasi ini adalah mempresentasikan gitu hasil dari yang kita dapatkan ke semua pihak yang terlibat ataupun pengambil keputusan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya apa yang kita share, apa yang kita presentasikan ya, dapat dipahami, dapat dimengerti kenapa ini gitu yang terbaik dibanding yang lain-lainnya. Jadi tidak bisa kita mengatakan alternatif satu itu yang terbaik dibandingkan alternatif yang lain tanpa adanya landasan atau dasar ya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus bisa menyajikan kronologis ya, kronologisnya bagaimana akhirnya kita memperoleh memperoleh alternatif yang terbaik untuk menghasilkan nilai yang paling baik di suatu proyek. Oke, itu yang harus kita pahami. Jadi di awal tadi kita menggodoknya untuk memperoleh berbagai macam alternatif, ide, dan pada akhirnya apa yang sudah kita olah tadi harus kita sajikan ke pihak-pihak untuk memahami dan apakah memang benar seperti itu ya. Jadi itu fase-fase dari value engineering atau rekayasa nilai. Nah, dari yang tahapan tadi kita sajikan dalam bentuk diagram alir ya. Jadi yang tadi adalah fase informasi. Oke, fase informasi itu kalau proyek itu biasanya kalau sederhananya berupa biaya ya dan waktu. Oke, jadi kalau kalian baca itu datanya dapat dari RAP. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan kedua data tersebut, maka fase informasinya tidak akan bisa jalan, ya. Nah, kemudian dari fase informasi ini kan biasanya itu kalau di RAP itu kita ambil patokannya dari WBS ya atau dari RAP. Jadi biasanya WBS itu identik dengan di RAP. Jadi kayak pembagian jenis pekerjaan ya, jenis pekerjaan biasanya kayak pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas ya, seperti itu. Nanti ada kan infonya berapa biayanya, kemudian berapa lama, oke? Nah, nanti dari situ kita akan menganalisis nih. Sebelum menganalisis itu kan tadi udah diinformasikan bahwa pakai Pareto kan. Nah, dari situ kita tuh sudah tahu kira-kira eh, pekerjaan mana sih yang bakalan menghasilkan nilai terbaik dari suatu proyek. Biasanya kita ngelihat dari hmm, jenis pekerjaan yang membutuhkan biaya paling besar ya. Kemudian kita analisis. Oke.
di sini kita analisis ya. Jadi di sini sudah dapat kita jenis pekerjaan apa nih. Kemudian kita analisis nih. Kita analisis di sini. Contoh misalnya Ibu pernah bilang seperti adukan beton ya. Adukan beton itu kan bisa secara manual, bisa secara disuplai nih dari supplier ready mix ya. Contoh misalnya itu yang memiliki nilai, bukan nilai, sorry, yang memiliki biaya paling besar misalnya. Kemudian kita analisis, kita dapat nih ada yang manual, ada yang pesan dari supplier atau kita mix. Jadi yang struktur tertentu kita pesan dari supplier dan struktur yang lainnya kita bisa pakai molen atau secara manual. Nah, di fase kreativitas tuh akan muncul dari analisis itu. Jadi analisisnya ini yang tadi, yang ada dua hal tadi gitu, secara manual dan uh, order dari supplier ready mix. Kemudian kreativitasnya itu yang tadi 100% manual, kemudian 100% or dari supplier, kemudian satunya lagi mix di sebagian pakai manual, sebagian pesan di supplier. Kemudian kita evaluasi dari yang muncul kreativitas itu yang mana sih yang kira-kira bisa lanjut ya ke tahap selanjutnya. Misalnya nggak semua ya, nggak semua di fase kreativitas itu bisa masuk ke fase evaluasi. Nah, dari fase evaluasi itu kita cross-check hasilnya gimana ya. Kalau hasilnya tidak oke, maka akan kita kembalikan ke fase kreativitas ya. Nah, di kalau yang hasilnya oke, ya, ada indikator ya. Biasanya hasilnya oke atau tidak itu biasanya ada indikator, selalu ada indikator. Maka dia masuk ke fase pengembangan. Fase pengembangan itu artinya yang dari yang fase evaluasi itu adakah yang harus diperbaikin atau tidak. Di sini kita akan menggunakan decision tree ya. Decision tree sama kalau ambil OR itu ada materi decision tree ya, pohon keputusan, kemudian compare eh, diperbandingkan ya, matriks perbandingan ya, biasanya di situ dipakai di fase pengembangan yang biasanya digunakan. Nah, di sini digodoknya ya. Kemudian kita juga melakukan sesi wawancara kepada expert-expert yang paham, oke, atau orang-orang yang ngerti gitu tentang yang tadi, yang tentang adukan beton ya. Jangan sampai salah yang pihak-pihak yang bakalan kita wawancarain. Dan wawancara itu juga tidak sembarang ya, harus sudah kita desain formulir wawancaranya agar yang mau kita ketahui, yang akan mau kita cari info dari pihak-pihak tersebut, tidak on the spot baru wawancara atau menanyakan pertanyaan, enggak. Jadi jauh-jauh hari dan gampang-gampang susah bikin formulir wawancara itu ya. Karena tujuannya untuk mendapatkan jawaban gitu. Harapannya jawabannya itu benar dan konsisten ya, harapannya seperti itu. Nah, dari sini akan kita peroleh yang namanya hasil terbaik untuk memperoleh nilai dari suatu proyek. Ibu nggak tahu apakah kalian rasa itu dapat ya materi di ekonomi teknik ya. Jadi nanti di fase pengembangan nggak masuk ke fase presentasi ini, kalian tuh nanti menghitung pakai metode-metode di ekonomi teknik. Ada present world, ada future. Kira-kira mana yang paling sesuai dengan kasus ya. Jadi tidak tidak
harga mati harus seperti ini terus, tidak sesuai dengan apa yang kita eh, tinjau. Oke. Kemudian kalau proyek itu kan ada life cycle ya. Nah, begitupun juga biaya gitu. Nanti juga akan dihitung life cycle project itu berapa. Ya, itu salah satu juga indikatornya. Kemudian hasilnya oke, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau hasilnya tidak oke, kita balik lagi ke fase kreativitas. Jadi pada saat di fase evaluasi maupun di fase presentasi, ternyata tidak oke, itu kembali lagi ke fase kreativitas. Kalau hasilnya sudah oke, ya, maka kita bisa lanjutkan fase pelaksanaan. Artinya apa yang sudah kita peroleh tadi kita laksanakan, dan terakhir itu adalah aktivitas atau bagaimana tindak lanjut ya dari pengambil keputusan, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ibu eh, rada cepat nyampein materinya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini kira-kira? Karena materinya hari ini hanya value engineering atau rekayasa nilai. Nanti baru kita lanjutkan lagi yang materi yang lainnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam berarti tidak ada yang mau ditanyakan dan mengerti semua. Sekarang kalau tidak ada, coba gimana ininya perkembangan tentang tugas kelompoknya? Ada yang mau menginformasikan kira-kira progresnya bagaimana? Ada yang mau coba nginfoin progres? Karena tujuannya setiap perkuliahan Ibu harus bertanya dengan kalian masalah progres tugas. Jangan sampai apa ya, progres yang kalian laporkan ke Ibu setiap minggu itu nanti realitanya tuh di ending nggak sesuai gitu. Udah oke semua, udah selesai semua, tiba-tiba pas di ujung, pas di pertemuan dengan Bu Heni, kalian nggak sesuai dengan info ke Ibu. Tujuannya kayak gitu sih. Terus kalau kalian ada kendala kan kita bisa cari solusi. Lebih cepat kita menemukan kalau ada kendala kan lebih mudah untuk mengatasinya. Tapi kalau sudah di ujung itu, nanti kalian akan sulit gitu. Kayak gitu. Siapa yang mau coba berbagi informasi untuk update progres tugas besarnya? Inisiatif deh coba. Jangan ibu yang panggil kalau bisa. Siapa? Ada yang mau coba? Izin informasikan, Bu. Hmm, ini ya, Lintang Kalau ya. ya, Bu. Oke, apa? Lintang. Kalau saya kan dari kelompok satu kelas A Palembang, Bu. Nah, Hmm, kalau kelompok kami alhamdulillah sudah selesai Rapor S, tinggal eh, tinggal CPM. Kalau PDM sudah selesai, Bu. hmm. Jadi tinggal sedikit lagi terus dirapiin jadiin satu selesai laporannya. Oke, boleh tahu nggak itu luas bangunannya exactly 100 meter persegi atau lebih? Lebih dari 100. 170. Kemudian sudah keluar hasil biayanya berapa untuk proyek tersebut? Lupa, Bu. Soalnya di lab yang satunya lagi. Tapi sekitar 500-600 juta, Bu.
Bentar, kalau sekitar 500-600 juta itu beda ya. Maksud Ibu range-nya antara 500-600 atau 500 sekian atau 600 sekian? 600 sekian, Bu. Oke, 600 Hampir sekian. 600. Durasinya berapa lama? Karena kan kalau udah kurva S berarti udah muncul durasi ya di situ. Durasinya 8 bulan, Bu. 8 bulan. Oke, next kelompok yang selanjutnya yang lain kalau sudah ini harus sudah mampu nginfoin ya luas bangunannya berapa, kemudian biayanya, walaupun masih secara kasar nggak apa-apa. Jadi Ibu tahu biar ini lanjut coba siapa kelompok siapa? Rizal kelas Palembang selain kelompok satu, kelompok dua ada kalau nggak salah ada 3 kelompok ya Rizal ya. Ibu nggak eh, harus buka Palembang nih. 2 kelompok, Bu. Berapa? 2 kelompok. 2 kelompok. Oke, untuk Palembang kelompok yang selanjutnya kelompok 2 coba infoin progresnya. Siapa yang mau mewakili? Ada nggak kelompok 2? Rizal ada nggak kelompok 2 kampus Palembang kira-kira? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ke yang Indralaya aja, maksud Ibu. Kelompok ini, Bu, kelompok 2 Palembang masih hitung pembobotan di kurva S, Bu. Kelompok Rizal ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, kelompok Yadianto masih di kurva S. Berarti eh, durasinya belum muncul. Iya, masih belum. Luas bangunannya pasti udah tahu dong, luas bangunannya berapa? Berapa luas bangunannya? 120, 120-an, Bu. 120. Oke. Biaya Untuk biayanya kalau masih kasar di kisaran 700 600 tujuh iya kisaran 700 600 kalau nggak salah kemarin. aduh, sebentar itu 600-an, Bu. 600-an itu gimana sih 600-an ya? Hati-hati kalau kita kita kan sebenarnya kan nggak exactly-nya oke lah, nggak apa nggak apa-apa, tapi kan udah tahu akan berbeda tuh kalau 600 700-an yang mana? 600-an ya. Berarti durasinya belum tahu. Oke. Kemudian kampus Indralaya yang merasa kelompok satu siapa? Hadir Ini nggak? Bu, hadir Bu. Oke, Zahra, silakan. Kelompok Mana? 1 Indralaya sekarang lagi masih ngerjain kurva S sih Bu. Kurva S. Luas bangunannya berapa? Luas bangunannya 166 meter persegi. Mhm. Biayanya berarti udah muncul ya. Untuk biayanya 764 juta Bu. Oke. Berarti durasinya yang belum tahu karena lagi kerja di ini ya di kurva S. Oke. Lanjut ini tadi Zahra, Lita. Kemudian kelompok 2 yang merasa kelompok 2 Rizal ada kelompoknya nggak? Kalau nggak ada lanjut ke kelompok 3. Rizal bantu Ibu ya, kelompok 2. Untuk yang kampus Palembang hanya 2, Bu, ada, Bu. Ya, enggak. Yang Indralaya maksud Ibu kelompok 2 ada nggak? Hadir nggak? Ada wakilnya nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke kelompok 3. Ibu masa nggak hafal, nggak ngapalin. Oke, kelompok 3 yang merasa kelompok 3 kampus Indralaya. Kelompok 3 hadir. Oke, Holly ya. Oke, Holly, silakan.
Progres sudah sampai mana? Lagi bikin kurva S, Bu. Kemarin baru sudah bikin RAB. Oke, luas bangunannya berapa? 117 meter persegi. Oke, kemudian biaya Biayanya 495 juta, Bu. 195. Oke, berarti durasi belum ya. Terus kelompok 4, masih ada kan kelompok 4 ya Rizal? Atau sampai kelompok 3 Rizal? Ada kelompok 4 nggak? Kelompok 4 kampus Indralaya? Ada? Rizal, ada kelompok 4 nggak Rizal? Ada Bu. Cuman nggak tahu hadir apa enggak, Bu. Oh, ya, 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 artinya sampai kelompok 4 ya. 6 ada, Bu. Eh, kelompok 4 lewat ya. Berarti nggak ada ini. Ntar sebelum ke kelompok 6, kelompok 5 ada yang merasa kelompok 5. Ada, Bu. Kelompok 5 kampus kampus Indralaya, silakan. Siapa yang jadi wakil? Idrus ya? Ya, Bu. Oke, Idrus, luas bangunan berapa? Luas bangunan kami itu 245 meter. 245. Oke. Kemudian progresnya udah sampai mana? Kalau kami itu udah sampai mau masuk ke kurva S, Bu. Udah selesai Oke. penjadwalan. Sudah selesai RAB. Oke, biayanya berapa? Nah, untuk biayanya itu kalau kami 3,7 M. 3,7 M. Oke. Lanjut tadi kelompok 6. Siapa kelompok 6 yang merasa kelompok 6? Hadir, Bu. Sultan. Oke, Sultan. Coba progres gimana? Untuk kelompok kami udah sampai kurva S, Bu. Mau mulai mengerjakan kurva S. Oke, berarti luas bangunan berapa? Untuk luasnya total kami itu 313 meter kuadrat, Bu. 313. Biayanya Biayanya itu 1,4 M, Bu. 1,4. Durasi belum tahu ya berarti ya. Terakhir kelompoknya sampai kelompok 6 ya kalau kampus Indralaya. Kampus Indralaya sampai kelompok 6 ya. Iya, Bu, sepertinya, Bu. Sepertinya. Ketua kelas Rizal sampai kelompok berapa? Ibu nggak ngapalin. Kelompok 6, Bu. Kalau Oke. Indralaya, Bu. Oke, sampai kelompok 6. Oke, Ibu perlu tahu karena gini. Ini kalian itu bikin bangunannya 2 tingkat semua ya? Kelompok Aisyah mungkin 3 lantai kemarin, Bu, kalau nggak salah. Coba, ntar. Kelompok Lintang tadi berapa lantai? Atau Wensen, bisa infoin nggak kalian berapa lantai? Oke, 2 lantai. Kelompok Yadianto, 2 kelompok lantai. Yadi, 2. Kelompok 1 tadi, siapa tadi? Kelompok 1 Zahra ya, Zahra? Berapa? 2 juga, 2 lantai, Bu. Oke, kemudian kelompoknya Holly berapa lantai? 2,5 lantai, Bu. 2,5 lantai. Itu maksudnya apa? 2,5 lantai? Jadi di atasnya itu nggak sampai 1 lantai, Bu, agak semi outdoor. Semi outdoor. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Yang setengah lantai di atas? Agak itu, Bu, kalau misal
Jadi dia tuh kayak cuman ada atapnya aja gitu, Bu. Nggak ada dinding kiri kanannya. Jadi Nggak, maksudnya ada fungsi nggak? ruko, Bu, semacam Jadi kayak ruko gitu. tempat santai, Bu. Tempat kayak Ntar, kalau dia nanti dulu. Artinya yang setengah lantai itu dikelilingin oleh dinding permanen, ya, setengah tinggi, ketinggiannya dari setengah dinding gitu. Gimana? Bisa share gambarnya nggak? Atau iya, bakalan jadi apa? ada sedikit kebun dan ada tempat bersantai gitu. Ya, maksud ibu mau nanya yang strukturnya. Strukturnya itu setengah pakai dinding atau dinding beton atau gimana strukturnya? Izin masuk, Bu. Untuk yang 3 lantai itu ada dindingnya, Bu. Tapi untuk dindingnya itu kita pakainya kayak setengah dari seluruh lantainya itu. Dan untuk sisanya itu kayak cuman sekedar apa halaman gitu. Ya, makanya karena kan kalian bilang 2,5 lantai. Maksud ibu coba nanti cari info definisi yang setengah lantai itu ya. Jangan sampai nanti dari penamaannya salah gitu. Apa sih 1 lantai, setengah lantai? Itu bukan ranah ibu lagi untuk menjelaskan. Harusnya di menggambar teknik, apapun istilah pada saat kalian gambar itu sudah tahu ya. Tolong di cross check. Nah, kalau yang secara struktur tadi kan kalau tadi Aisyah ngejelasin berarti maksudnya ketinggiannya ya, ketinggian yang permanennya itu setengah dari ketinggian dinding gitu ya. Ya Aisyah maksudnya. Bukan, Bu. Kalau untuk tinggi kita sama. Untuk 1, 2, 3 lantainya itu sama, Bu. Cuman sekedar itu ya, Bu. Untuk apa namanya lebar dari bangunan atau panjang bangunannya itu, Bu. Lebar atau panjang, hati-hati loh. Ini Untuk lagi. panjangnya, Bu. hmm, Jadi gini, kalau tinggi dindingnya di lantai 1 berapa? Karena ibu belum kebayang kalau misalnya sama Bu tinggi dindingnya. Jadi kalau lantai 1 tinggi dindingnya berapa? Nanti cari tahu ya. Tadi kan kalau persepsinya Aisyah bahwa tinggi dindingnya sama setiap lantai, ya. Coba dicari tahu. Jangan sampai kalian tidak mengenali gambar kalian gitu. Terus yang penamaan, karena di sini 2,5 lantai. Apa sih definisi setengah lantai itu ya? Jangan sampai salah. Tolong di cross check. Karena kalau dia itu terbuka ya, kalau di lantai paling atas itu terbuka, biasanya itu nggak ada orang buat tinggi dinding itu sama seperti tinggi dinding di lantai sebelumnya, setahu ibu ya. Makanya tadi statementnya Aisyah itu ibu nggak tahu tuh, coba di cross check di gambar teknisnya gimana. Kalau kalian konsepnya outdoor, akan sangat salah pada saat kalian bikin tinggi bangunan, bukan tinggi bangunan, tinggi dinding, itu sama kayak tinggi yang di bawah, sama dengan tinggi dinding yang lantai 1 dan 2. Itu hati-hati. Kalau misalnya sama, kalau dari segi estetik itu nggak masuk ya kayak gitu karena kalau kita menyajikan outdoor itu estetiknya itu harus di highlight bukan bukan sembarangan outdoor tapi nggak estetik ya jadi walaupun sipil kita harus juga punya unsur seni di sana coba di cross check itu juga bakalan mempengaruhi nanti di volume pekerjaan.
Oke, sekarang kelompok 5. Kelompoknya Idrus tadi yang bilang luasnya 200-an. Iya, Bu. Itu berapa lantai? Itu 2 lantai. 2 lantai. Oke, 2 lantai. Kemudian kelompoknya Sultan, kelompok 6, berapa lantai? 2 lantai juga, Bu. 2 lantai. Maaf, Bu. Tadi untuk harganya yang kelompok 6 itu, yang kelompok 5 itu 3,17, Bu, bukan 3,7. 3,17. Iya. Oke, karena sebentar ya. Ibu penasaran, ini mau nanya kelompok Idrus, apa yang membuat biaya kalian mahal ya? Maksudnya eh, sebenarnya sih relatif ya biaya itu. Cuman Ibu mau tahu gitu, apa yang mengakibatkan biaya itu menjadi mahal itu di mana? Kalian ngabisin uang di mana, Idrus? Kami itu ini, Bu, kolomnya itu banyak, Bu, sama di pondasi juga mahal. Maksudnya pondasi pakai tipe pondasi apa? Pondasi tapak sama pondasi menerus. Ya pasti kalau bangunan rumah tinggal, setahu Ibu, kalau masih tergolong bangunan tingkat rendah ya, itu memang biasanya fondasinya tapak dan menerus ya. Nah, cuman yang Ibu bingung itu berarti kalian dimensinya gede ya? Hmm? Iya, Bu, mungkin. Nah, mungkin. Ini gimana? Ngelihat gambar nggak sih kalian? Karena gini ya, jadi kalian itu mahalnya di struktur. Kolomnya banyak. Terus di pondasi, ya. Iya, Bu. Hmm, Ibu agak ini ya, kalau kalian mahalnya di sana karena yang namanya pondasi itu ya fungsi dari pembebanan ya, fungsi dari pembebanan. Jadi kalau kalian tuh kan udah belajar ilmu struktur ya, ilmu struktur, udah belajar baja gitu. Pada saat kita bikin struktur, balok, kolom, fondasi, kalau kalian pakai dimensi yang gede-gede, ya, itu berarti ilmu sipilnya nggak diterapin. Karena kenapa? Pada saat kalian belajar struktur beton, kan kalian sudah ngedesain di situ, sudah ngerencanain, sudah tahu nih kalau pembebanannya sekian, bikin ukuran balok kolomnya sekian gitu. Terus berapa banyak sih jumlah kolomnya ya. Jadi kalau kita orang teknik sipil ya bikin bangunan bangunan, apalagi bangunan rumah tinggal itu bangunan sederhana menurut Ibu ya, karena lebih dan kurang pembebannya sudah tahu lah ya, nggak yang beban bergerak berapa, beban mati berapa gitu, nggak bakalan terlalu signifikan. Akan beda kalau kita ngedesain hotel atau bangunan komersil, beda banget ya. Tapi biasanya kalau bangunan rumah tinggal itu almost hampir sama ya. Nah, biasanya yang bikin mahal ya, yang bikin mahal itu kalau bangunan rumah tinggal itu kalau kita misalnya adukan betonnya dari supplier. Karena kan itu fungsi dari meter kubik ya. Akan beda kalau kita menghasilkan adukan betonnya manual. Itu yang pertama. Kedua, dari material yang digunakan. Contoh misalnya keramik. Kalau yang satu keramik
KW1, satu KW3 itu beda harga materialnya. Kemudian kalau satu keramik, satu pakai marmer ya, atau granit itu juga beda. Nah, biasanya tuh kalau bangunan itu tuh biasanya yang buat mahal itu di sana. Tapi kalau struktur itu nggak terlalu jauh, walaupun kalau ibu ngelihat ya, ibu asumsikan gitu ya, 2 kali luasnya dari yang lain gitu. Ya, nggak akan terlalu ini. Ibu khawatirnya dimensi bikin pondasinya itu boros ya. Tadi udah kita berbicara tentang value, rekayasa nilai. Akan diketawakan loh kita kalau teknik sipil, tapi bikin dimensi, logikanya gini, dimensinya harusnya 60-40 gitu. Tapi kita ngedesainnya jadi 80-80. Bukan salah, nggak salah sih, nggak ada yang salah kalau ngedesain 80-80. Tetapi kan permasalahannya, dimensi itu kan fungsi dari biaya ya. Karena di situ materialnya itu akan lebih banyak gitu. Kalau kalian sudah belajar struktur beton, kalian itu tujuannya bagaimana caranya ngedesain struktural ya di suatu bangunan itu kalau istilah sekarang itu sesimpel mungkin, se, apa ya, se dia kuat harus ya, kan ada tuh safety faktornya harus tercapai kuatnya. Tapi dimensinya bisa jadi kita bisa ngedesain hanya 30x40, tetapi safety faktornya tercapai. Ini bukan ranah ibu untuk menjelaskan, itu harusnya kalian cross-check lagi ilmu kalian di struktur beton. Ya, kayak gitu. Siapa tadi? Sultan Hadrian ya. Coba di cross-check. Atau ini waktu ngitung volume pekerjaannya, hati-hati ngitung baja tulangan ya. Karena pengalaman ibu ada mahasiswa yang ngitung baja tulangan itu double. Ke double dia ngitungnya. Nah, bahaya kalian kalau nggak bisa baca gambar teknik. Nggak bisa tahu jumlah baja tulangan ini berapa sih sebenarnya ya. Karena harga yang namanya baja tulangan itu mahal. Nah, itu yang harus kalian coba cross-check. Belum tentu, istilah belum tentu juga misalnya kelompok Hadrian salah, enggak gitu ya. Nah, challenge-nya kalian itu pada saat ngitung volume pekerjaan itu, karena ibu pernah benar-benar ngebimbing mahasiswa itu, mereka tuh suka kejadian di volume pekerjaan pada saat di struktural itu suka ada yang salah hitung, ada yang ke double ya. Jadi baja tulangan kalau kita double itu mahal, bakalan bengkak jadinya biayanya. Jadi banyak faktor yang bisa mengakibatkan pembengkakan biaya, padahal itu harusnya tidak terjadi. Jadi tolong sebelum kalian semua tim melangkah lebih jauh ya, melangkah lebih jauh, coba di cross check deh. Ya kalau misalnya dinding mudah ya ngitungnya, ya nggak? Atau misalnya daun pintu, daun jendela, tinggal tahu aja materialnya. Misalnya dia pakai kayu nih, tinggal dicek kan di daftar harga satuan kayu tipe apa ya nggak? Ukurannya berapa ya? Jadi hitungannya beda kan? Dia satu unitnya dimensinya berapa? Tinggal dikaliin. Kalau kalian mau pasang daun pintunya yang ukuran sekian kali sekian, atau kalau nggak mau rempong udah deh diseragamin gitu. Tapi yang pasti kan kalau untuk kamar mandi kan beda gitu. Kemudian apakah mau materialnya kayu atau nanti pakai stainless ya. Nah,
Itu cara yang ngitung kayak gitu kan nggak sulit ya, ngitungnya unit biasanya. Terus dia nanti apakah pakai kacanya nanti kaca transparan atau kaca, maksudnya kaca bening atau kaca riben gitu, atau eh, apa sih yang pakai lukisan-lukisan tuh, kaca apa ya itu, lupa ya ibu, kok jadi lupa. Nah itu akan beda harga satu unitnya, karena kalau kaca itu biasanya identik dengan ketebalan. Nah kalau yang tampak kayak gitu sebenarnya nggak sulit ya untuk menghitung volume pekerjaannya, tetapi permasalahannya yang sering jadi masalah pada saat menghitung volume pekerjaan di struktur, kayak di pondasi, di balok, di kolom, karena di situ apa? Ada adukan beton, oke, kemudian di situ ada baja tulangan. Harusnya kalian tahu untuk ngitung volume adukan beton itu ngitungnya dari batas mana ke mana, ya. Kalau kita over juga ngitung volume adukan beton, itu kan jadi pemborosan biaya. Oke, itu yang harus kalian pahami. Kemudian baja tulangannya kan biasanya kan posisinya tulangan tumpu dan yang bukan tulangan tumpu, tulang lapangan kan itu biasanya spek baja tulangannya beda. Nggak bisa kalian nanti, aduh Bu, biar mudah diseragamkan. Ya itu nggak belajar kita, berarti kita nggak belajar struktur beton namanya kalau kalian menyeragamkan semua baja tulangan, karena kan berdasarkan fungsi, yang mana sebagai tumpuan, yang mana sebagai lapangan, ya, yang mana yang dia memikul beban paling maksimum dan yang mana yang tidak memikul beban. Oke, itu jadi yang namanya bikin tugas di P3 ini, ilmu-ilmu kalian yang sebelumnya itu di refresh lagi, bukan sekedar untuk kalian ngitung rap, ngitung volume gitu, tapi secara logiknya nih benar apa enggak baja tulangan yang saya gunakan gitu ya, harusnya kalian cross check gitu. Itu sih yang mau Ibu pastikan ke kalian, biasanya kayak gitu yang terjadi masalah. Nah, ini Ibu belum tanya nih, berapa jumlah pekerjanya, kayak kelompok 1, kelompok lintang atau Wensen. Siapa yang mau ngasih tahu kayak mana SDM-nya? Karena ini yang udah durasi baru ini ya, baru kelompoknya Wensen ya. Berapa SDM-nya kalian yang gunakan? Ada yang bisa infokan? Permisi Bu, untuk kelompok 1 Palembang itu kami menggunakannya itu 15 orang. 15 orang. 15 orang itu sebagai apa? Pekerja semua, tukang kayu semua, atau gimana porsinya? Kalau kemarin ketika kami desainnya itu dianggap 15 pekerja itu bisa segala jenis pekerjaan. Jadi dia fungsinya tukang atau pekerja? Atau gimana, Rio? Pekerja, tukang. Tukang. Kalau pekerja dia nggak bisa dilepas dong, tukang. Tukang serba bisa kayu, bisa batu ya. Ya Bu, kalau kemarin direncananya begitu. Oke. Ya, kalau 15 pesan lama gitu ya, 8 bulan. Ibu bukan ngelihat salah atau enggak, logik atau enggak aja sih kalian ngedesain ya. Karena nanti juga Ibu akan ngelihat ke teman yang lainnya gitu. Makanya bikin ini gampang-gampang susah sih sebenarnya, tapi kalau mau digampangkan ya itu tiba-tiba nanti baja tulangannya seragam, semuanya diseragamkan ya. Kalau kalian jadi kontraktor gitu ya, konsultan, nggak bakalan laku kalau kalian nggak ada nilai seni, karena kan klien itu butuh nilai seni gitu, bukan hanya saya bisa
ngitung aja, enggak. Tapi orang mau tahu seninya kita ini apa nih? Gaya kontemporer kah? Atau gaya minimalis? Atau gaya urban? Atau gimana? Itu yang harus kalian pahami. Sebenarnya tugas ini nih kayak kalian juga mencari jati diri gitu. Saya tuh lebih suka desain yang gimana ya kalau bikin bangunan rumah tinggal gitu. Ya, Ibu belum belum sampai ngejar kalian, nanya kalian konsep kalian itu sebenarnya gimana, konsep rumah tinggal kalian kayak gitu. Karena awalnya itu kan dari konsep ya. Makanya ini posisi kelompok satu, Rio boleh kasih info. Itu gambarnya kalian buat sendiri atau ngambil gambar siapapun jadi sumber kalian? Kalau kemarin pilih opsi dari Bu Heni itu bisa ngambil dari sumber, bisa bikin sendiri. Nah, kalau untuk kelompok satu Palembang itu kami ambil dari sumber. Ambil dari sumber. Sumbernya dari mana? Karena Dari websitenya itu asdar.id. itu lengkap sudah gambarnya, maksud Iya, Ibu. Bu. Ada dari pondasi segala macamnya itu lengkap sudah, Bu. Iya, cuman maksud Ibu gini, kan sebenarnya kan mempermudah kalian ya, ngambil gambar dari sumber manapun, nggak apa-apa, mempermudah kalian gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah kompeten bikin gambar, ya karena ini pengalaman dari waktu Ibu sebelum pandemi itu, ada mahasiswa itu yang memang bener-bener udah ini banget AutoCAD-nya, jadi dia asli buat semua gitu. Nggak apa-apa, cuman kalian itu kalau nerima gambar, dicek ya, di cross check, bener nggak gambarnya, dimensinya, speknya, kayak gitu. Karena bisa jadi Ibu kalau eh, asistensi offline itu akan kelihatan ya nanti di gambar itu ada yang harus diperbaikin. Jadi kadang sumber gambar itu nggak mentah-mentah kita terima gitu. Jadi harus kalian filter, harus kalian analisis kembali. Apakah sudah benar ya? Apakah sudah sinkron antara potongan dan tampak, ukuran-ukurannya, spek, dimensi, kayak gitu ya. Seharusnya yang kalian lakukan seperti itu, bukan langsung yakin 100% gambar itu benar, enggak. Biasanya jarang gambar, apalagi dari web ya, jarang orang nge-share gambar lengkap itu benar. Biasa ada yang harus kita perbaiki. Ini pengalaman Ibu pas asistensi mahasiswa. Ada yang harus dia gambar sendiri, ada yang ditambahin, ada yang diperbaikin ya. Coba nanti cross-check, semoga gambar kalian sudah benar. Tuh. Ya, tujuannya kan bikin tugas itu untuk kalian belajar, belajar mengecek gambar ini sudah benar atau belum. Bisa baca nggak kalian gambar teknik itu? Karena terkadang ada yang simbol-simbolnya itu nggak bisa kalian baca, apa ya ini gambar apa gitu. Itu yang sekali lagi harus dipahami. Apalagi kalau gambar yang dihasilkan anak arsitektur dengan anak sipil itu ada bedanya ya. Walaupun sama desain rumah tinggal nih, tapi ada bedanya. Ada ciri khas itu gambar arsitektur yang kadang orang sipil juga nggak tahu gitu. Makanya harus kalian pahami dulu ya. Karena itu bahan kalian gitu, bahan utama tugas ini ya. Itu aja sih Ibu kasih masukannya. Oke, kayak gitu. eh Kalau kelompoknya ya tahu, udah harusnya sih udah tahu ya berapa SDM-nya yang digunakan. Kelompok 2 SDM-nya berapa? Lupa. Oke, kalau belum nanti
cari tahu. Sekarang kelompok 1 kampus Indralaya. Iya, Jadi Bu. kelompok Untuk kelompok Zahra satu ya. itu ya Bu, untuk kelompok satu itu tergantung pekerjaannya Bu. Jadi setiap pekerjaannya beda-beda Bu SDM-nya. Gitu. Nggak bisa tahu totalnya ya. Maksudnya proporsinya aja deh. Proporsi ada siapa, dan ada siapa. Kalau untuk totalnya kami belum ngitung Bu, tapi di situ ada pekerjaan kayu, kaca, terus ada lampu juga Bu. Maksud Ibu ininya proporsi SDM-nya, proporsi SDM. Tenaga kerjanya ada siapa saja? Belum tahu juga Bu, belum dihitung. Ibu nggak butuh jumlahnya, butuh komposisi. Ada siapa saja? Nah, loh. Oke, gini. Tugas kelompok. Bu, tugas kelompok nih, Bu. Bagi-bagi tugas. Si A ngerjain ini, si B ngerjain ini. Tapi ya, satu kelompok itu harus paham semua. Misalnya si Rio ngerjain penjadwalan, tetapi yang temennya cara ngitung volume pekerjaan, gimana cara ngitung ngerap, itu harus dipahamin. Nggak mungkin dong nanti kalian di dunia kerja bilang, Pak, saya cuma bisa bikin penjadwalan ya, Pak. Jangan suruh saya gambar, jangan suruh saya baca gambar, jangan suruh saya ngitung volume pekerjaan. Nggak bisa. Di dunia kerja itu kalian harus bisa gambar, harus bisa baca gambar, harus bisa ngitung volume pekerjaan, harus bisa menghasilkan draft, harus bisa ngejadwal, dan akhirnya tahu itu proyek harganya berapa. Ya, jadi jangan karena udah bagi tugas, kalian hanya fokus ke apa yang kalian kerjakan masing-masing. Enggak, karena kalian tuh harus cross check, bener nggak sih kerjaan temenmu yang itu gitu. Kalau salah kan bisa diinfoin, karena menyangkut kepentingan bersama. Nanti kalian pas di dunia kerja, pemahaman yang salahnya dibawa, nggak boleh. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kelompok 3, kelompok Holly. Tahu nggak proporsi ininya, tenaga kerja? SDM. Mana Holly? Nggak kedengeran. Porsi SDM ya, Bu. Proporsi SDM-nya gimana? Tahu nggak tukang semua? Kalau kayak Rio tadi kan semuanya Bu adalah tukang yang serba bisa. Ya, nggak apa-apa. Kalau serba bisa, berarti itu bayarannya lebih mahal logikanya ya. Kalau kelompok kami ada tukang gali, tukang batu, tukang kayu gitu-gitu ya, Bu. Nah, loh. Ada tukang gali, tukang aduh, ini materi di mata kuliah mana sih kalian yang belajar SDM itu? Rasa Ibu tuh kalian ada loh belajar yang jenis-jenis pekerja di suatu proyek. Ini kalau yang si tukang-tukang ini nggak masuk organisasi ya, harus kalian pahami ya, lain lagi dengan organisasi proyek. Maksud itu tuh ya, jenis tukang jangan sampai kalian nggak tahu ada tukang apa aja gitu. Itu belajar di mata kuliah mana tuh kira-kira? Hmm? Atau di pertemuan pertama kemarin diinfokan nggak atau gimana? Atau yang udah KP kan harusnya juga sudah tahu tuh istilah-istilah itu, ya. Coba nanti kalian cari tahu ya. Hal-hal yang sederhana yang Ibu tanyakan itu harusnya kalian bisa jawab ya, karena kan kalau di daftar harga satuan itu ada macam-macam SDM, ya enggak? Oke, pada saat
Makanya sebenarnya Ibu nggak tahu ya realita di proyek itu ya Rio ya. Kata Rio tadi bahwa tukangnya itu serba bisa, Bu. Harusnya nggak boleh kalau ya boleh tapi pas analisis harga gitu, pas kita mau ngebayar itu ya berarti kan double. Tapi kalau di daftar harga satuan material dan upah itu tuh nggak ada definisi tukang serba bisa, nggak ada. Biasanya ada tukang ini dan tukang ini gitu, harganya sekian, sekian upahnya. Jadi pada saat nanti kalian asumsinya tukang serba bisa itu logikanya upahnya itu 2 kali lipat ya enggak? Misalnya kalau dia bisa dua kemampuan yang dia miliki ya kayak gitu logikanya. Itu yang harus kalian pahami, hal-hal yang sederhana yang harus kalian pahami ya. Karena ini ibu belum pernah lihat masalahnya. Salah satu contoh gambar teknik kalian itu wujudnya gimana gitu ya. Kemudian cara ngitung volume pekerjaan. Nanti coba Rizal ya, Ibu minta tolong minggu ini kan Ibu ada request ya, harusnya Ibu kan harus punya 6 kali pertemuan dengan kalian. Nah, coba nanti di hari Sabtu ini ya, coba semoga bisa kuliahnya di pagi hari, oke? Dan Ibu minta tolong setiap kelompok yang hadir, tolong nggak ada lagi istilah filenya nggak ada Bu, tolong disiapkan file tugasnya. Jadi kalau Ibu minta sajikan gambar, harus muncul gambar, terus cara ngitung volume pekerjaan ya. Oke, itu harus disiapkan semua filenya. Masalah siapa yang mau hadir itu terserah, tetapi siapapun yang hadir, nggak ada lagi alasan filenya ada di A, di B, di C gitu, nggak. Harus sudah pegang file tugasnya dari gambar sampai sebatas apa yang kalian kerjakan. Kayak gitu deh. Kalau enggak nanti Ibu nggak bisa lebih maksimal melihat sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kalau memang benar nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ada yang keliru, biar kita perbaikin sama-sama. Kayak gitu ya, masalah tugas ya. Jadi tolong banget, karena salah satu apa ya skill kalian tuh sebagai teknik sipil itu ya itu gitu. Selain kalian bisa pakai aplikasi-aplikasi lain. Ya, itu wajib di zaman sekarang itu kalian harus bisa pakai program-program. Tapi basicnya itu loh, basicnya kalian bisa gambar, bisa baca gambar ya. Belum lagi kendala, misalnya harus memutuskan saya pakai metode apa gitu. Bener apa enggak gitu. Terus kolom itu gimana cara logikanya harusnya kalian gini ya. Kolom itu apalagi untuk bangunan rumah tinggal ya enggak. Kira-kira dia itu minimal atau maksimal sejarak berapa meter harus ada kolom gitu. Dan syarat ada kolom itu apa? Harusnya itu yang kalian pahami pada saat setelah belajar struktur beton. Bukan kalian nggak tahu ini sebenarnya harusnya ada berapa kolom sih. Ya, jangan sampai nanti rumah kalian dipenuhi dengan kolom-kolom gitu. Dan di situ juga terjadi pemborosan. Karena kenapa? Kalau kolom kan di sana ada baja tulangan ya. Yang namanya baja tulangan itu harganya mahal. Yang penting kuatnya tercapai, kuatnya pembebanannya. Makanya itu ilmu statikanya masuk. Oke, jangan sampai nggak ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oke. Oke, Ibu minta tolong ya, nanti coba di cross check, jangan sampai nanti ke double hitung baja tulangannya. Kasihan nanti yang jadi klien kalian gitu,
nanti dia nggak mau lagi jadi klien kalian. Kalian tuh kayak seolah-olah kalian jadi konsultan ya, konsultan perencana. Gimana caranya klien-klien senang gitu, sewa jasa kalian ya, kayak gitu. Saran Ibu nanti cross check terus coba pelajari sebenarnya jenis tukang tuh apa aja sih, SDM gitu ya. Itu untuk belajar, untuk pembelajaran bersama-sama ya, biar tahu oh ini belum tepat, kurang tepat gitu. Kan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, pertemuan kita sampai di sini ya. Next, nggak ada lagi alasan filenya nggak ada atau gimana ya. Ibu minta tolong karena Ibu mau lihat file kerjaannya tuh gimana banget sih. Kalau ini kan cuma sebatas kalian berbicara. Tapi Ibu belum tergambarkan, apalagi tadi yang bilang 2,5 lantai itu hayalan Ibu belum nyampe gitu. Hayalannya Ibu gimana, nanti hayalan kalian lain. Oke, ya. Kalau nggak ada ya sampai di sini perkuliahannya, tugasnya dimaksimalkan ya. Yang merasa belum maksimal, banyak belum ngerti, dipahami lagi tugas kelompoknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.